Selamat datang di Bernard Simamora Tutorial, menyajikan berbagai macam video materi hukum. Selamat menyaksikan. Hukum Perjanjian. Topik ke-8 dari 50 topik. Asas-asas umum perjanjian, bagian 2. Asas kepribadian, personalia, personality. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang membuat perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya saja. Dasar hukum asas kepribadian dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan bahwa, pada umumnya, seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Contoh pelaksanaan pasal 1315 KUH Perdata, Umar menjual kambing kepada Tommy. Perjanjian tersebut dibuat untuk dan oleh kedua pihak yaitu Umar dan Tony. Hal tersebut ditegaskan oleh pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, 1. Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. 2. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga. 3. Persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317 KUH Perdata. Penjelasan dari contoh, 1. Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Pada contoh jual beli kambing antara Umar dan Tony, maka perjanjian tersebut hanya mengikat dan berlaku bagi Umar dan Tony. 2. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga. Jadi, Umar harus menjual kambing miliknya atau mendapat kuasa untuk menjual kambing. Umar tidak boleh menjual kambing orang lain tanpa seizin yang mempunyai kambing. Demikian juga dengan Tony. Tony yang harus membayar kambing tersebut atau Tony mendapatkan kuasa untuk membeli kambing dari orang lain. Dalam kesepakatan jual beli, Tony tidak boleh berkata, nanti yang akan membayar si Fulan. Padahal dalam hal ini, si Fulan sama sekali tidak tahu ada transaksi jual beli kambing. Ketika Umar menagih uang kepada si Fulan, maka hal ini merugikan si Fulan. Bahkan Fulan tidak menyerahkan sejumlah uang, ketentraman si Fulan telah terganggu. Hal ini dapat menimbulkan rasa marah dan malu dalam diri si Fulan. Persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317 KUH Perdata. Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaya, jika melihat uraian di atas serta berdasarkan asas personalia yang diberikan oleh pasal 1315 KUH Perdata, maka kewenangan seseorang sebagai individu dapat kita bedakan menjadi 1. Untuk dan atas namanya serta kepentingannya sendiri. 2. Sebagai wakil dari pihak tertentu, yang dapat dibedakan menjadi A. Merupakan suatu badan hukum di mana orang tersebut bertindak sebagai wakil badan hukum untuk mengikatkan diri dengan pihak ketiga. Contoh, direktur perusahaan yang berwenang menjadi wakil perusahaan untuk membuat perjanjian dengan bank B. Wakil yang ditetapkan oleh hukum, misal orang tua menjadi wakil anaknya, wali menjadi wakil anak di bawah umur atau belum dewasa, dan lain-lain. 3. Sebagai kuasa dari orang yang memberi kuasa. Misalnya, seseorang mendapat kuasa untuk mengambil BPKB sepeda motor, seseorang mendapat kuasa untuk mengambil gaji, dan lain-lain. Ketentuan pasal 1315 ayat 3 KUH Perdata terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan hal berikut. 1. Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. 2. Siapapun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu. Penjelasan pasal 1317 dengan contoh, 1. Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Contoh, Umar menjual kambing kepada Tony. Tony membayar sejumlah uang kepada Umar dan mengatakan bahwa kambing tersebut akan diberikan kepada Anwar. Umar kemudian mengirim kambing tersebut ke rumah Anwar. 2. Siapapun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu. Contoh, Umar menjual kambing kepada Tony. Tony membayar sejumlah uang kepada Umar dan mengatakan bahwa kambing tersebut akan diberikan kepada Anwar. Tony mensyaratkan bahwa kambing tersebut akan digunakan Anwar untuk menyantuni anak yatim piatu di panti asuhan milik Anwar. Anwar menyetujui persyaratan Tony. Setelah Anwar setuju dengan syarat yang diajukan Tony, Tony tidak bisa menarik syarat tersebut. Mengapa? Sebab ada kemungkinan, setelah mendapat tawaran dari Tony,
Anwar segera mengumumkan ke anak-anak di panti asuhan bahwa akan ada acara makan-makan daging kambing. Jika Tony menarik syarat yang diberikan, maka bukan hanya Anwar yang dirugikan, tetapi juga orang lain, anak-anak panti asuhan, yang terkait dengan syarat-syarat tersebut. Selain itu, asas kepribadian juga disimpangi, dikecualikan oleh pasal 1318 KUH Perdata yang menyatakan bahwa orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau telah nyata dari sifat persetujuan itu bahwa bukan itu maksudnya. Maksud dari pasal 1318 KUH Perdata adalah jika A dan B membuat suatu perjanjian, maka prestasi objek perjanjian secara otomatis jatuh ke ahli warisnya. Misalnya, Pak Hadi membeli sebuah mobil dengan sistem sewa-beli pada dealer mobil. Pak Hadi harus mengangsur mobil selama 60 bulan. Pada bulan ke-60, Pak Hadi meninggal dunia. Angsuran ke-60 dibayar oleh istri Pak Hadi. Setelah angsuran yang ke-60 lunas, maka mobil tersebut menjadi milik ahli waris Pak Hadi, yaitu istri Pak Hadi. Jika dalam perjanjian dinyatakan secara tegas bahwa perjanjian tersebut tidak mengikat ahli waris, maka ahli waris tidak berhak atas prestasi. Contoh, dalam perjanjian hutang menggunakan agunan jaminan uang pensiun. Bu Prapto adalah ibu rumah tangga. Suaminya, Pak Prapto, adalah pegawai negeri sipil. Setelah Pak Prapto meninggal, maka tiap bulan Bu Prapto menerima uang pensiun. Bu Prapto mengajukan hutang ke bank untuk naik haji. Tiap bulan uang pensiun Bu Prapto dipotong secara otomatis oleh bank. Dalam perjanjian dengan bank disebutkan bahwa jika Bu Prapto meninggal dunia maka hutang otomatis dianggap lunas. Dalam hal ini, seandainya Bu Prapto meninggal dunia maka anak-anak Bu Prapto tidak ikut menanggung hutang tersebut. Penyimpangan terhadap asas kepribadian, personalia ini juga terjadi pada perjanjian penanggungan. Pasal 1820 KUH Perdata menyatakan bahwa penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Ilustrasi dari pasal 1820 KUH Perdata adalah sebagai berikut. 1. Rudi berhutang 20 juta kepada Samsul. 2. Teni adalah adik kandung Rudi. Mengetahui Rudi mempunyai hutang terhadap Samsul, maka Teni menyatakan akan menjadi penanggung Rudi. Dalam hal ini, jika Rudi tidak dapat membayar hutangnya kepada Samsul, maka Samsul akan menagih hutang tersebut kepada Teni. 3. Perjanjian penanggungan memuat dua buah perjanjian berikut. A. Perjanjian pokok antara Rudi dan Samsul. B. Perjanjian tambahan, perjanjian penanggungan, antara Teni dan Samsul. 4. Perjanjian-perjanjian penanggungan tidak mungkin terjadi jika tidak ada perjanjian pokok. Artinya, tidak mungkin Teni membuat perjanjian penanggungan dengan Samsul seandainya tidak ada perjanjian hutang antara Rudi dan Samsul. Asas kepastian hukum, Pacta sunt servanda. Asas kepastian hukum yang lebih dikenal dengan asas Pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas Pacta sunt servanda menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Dasar hukum asas Pacta sunt servanda terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menurut Prof. Dr. Maryam Darus Badrul Zaman, kata semua perjanjian menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukan hanya perjanjian yang bernama, yang tercantum dalam buku 3 KUH Perdata, tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama. Contoh, Widi bermaksud menyewakan rumah kepada Vivian. Dalam perjanjian disebutkan bahwa Vivian tidak boleh menggunakan rumah tersebut untuk perkantoran atau toko dan hanya boleh menggunakan rumah tersebut sebagai rumah tinggal atau hunian. Suatu hari, Parian, pengusaha restoran yang cukup sukses, datang ke rumah Vivian. Menurut Parian, rumah Vivian sangat strategis untuk dibuat restoran. Karena dalam perjanjian, Vivian tidak boleh menggunakan rumah tersebut untuk usaha, maka Parian tidak dapat memaksa Vivian untuk membuka restoran di rumah tersebut. Asas Pacta sunt servanda berhubungan dengan akibat perjanjian. Karena perjanjian merupakan undang-undang bagi para pembuatnya, maka para pihak yang ada dalam perjanjian mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam contoh perjanjian sewa rumah antara Widi dan Vivian, 1. Vivian berhak menghuni rumah yang ia sewa, dan 2. Widi berhak mendapatkan uang sewa. Jika salah satu melakukan pelanggaran, maka dia telah ingkar janji, atau wan prestasi.
Pihak yang dirugikan dapat meminta tanggung jawab kepada pihak yang merugikan. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan, kepatutan, serta moral. Contoh, perjanjian sewa rumah antara Widi dan Vivian tidak mengatur mengenai perubahan bentuk rumah. Vivian tanpa seizin dan sepengetahuan Widi, merobohkan tembok perbatasan antara halaman rumah dan jalan raya. Hal ini dilakukan agar mobil Vivian bisa leluasa parkir di halaman rumah. Meskipun hal ini tidak ada dalam perjanjian, tetapi seharusnya Vivian meminta izin terlebih dahulu kepada Widi. Dan setelah masa sewa habis, Vivian seharusnya mengembalikan rumah dalam keadaan sama seperti ketika menyewa. Catatan, dalam hukum internasional, prinsip pacta sunt servanda dapat diartikan sebagai janji yang harus ditepati, promises sole haecep. Akan tetapi, prinsip pacta sunt servanda tidak absolut atau mutlak, terutama apabila terkait dengan hubungan antara negara dan perusahaan asing dan prinsip kedaulatan negara atas sumber daya alam, sovereignty over natural resources principle. Contoh, Indonesia melakukan perjanjian kontrak penambangan emas dengan perusahaan asing selama 50 tahun. Dalam kontrak disebutkan bahwa pemerintah Indonesia berhak atas 10% dari hasil produksi. Setelah 25 tahun berjalan, Presiden telah berganti beberapa kali. Presiden yang baru menganggap pembagian tersebut kurang adil dan ingin memperbaharui kontrak. Hal ini bisa saja dilakukan. Dalam melihat masalah ini, maka bukan hanya pendekatan hukum saja yang dilakukan, tetapi juga pendekatan ekonomi, politik, sosiologis, nasionalisme, dan lain-lain. Inilah yang dilakukan Presiden Joko Widodo terhadap PT Freeport dan beberapa perusahaan asing lain yang banyak merugikan Indonesia yang dilakukan pemerintah terdahulu, khususnya pemerintahan Presiden Soeharto. Demikianlah materi topik ke-8 Hukum Perjanjian. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.